A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bita'alumi wa arsala bita'alimi minal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya cintai para hadirin yang telah datang pada hari ini, yang saya cintai pula para DKM yang telah menyiapkan acara ini. Mungkin di sini saya akan sedikit memaparkan tentang jagalah sholatmu, maka Allah akan tuntaskan segala urusanmu. Ada suatu kisah dari sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini adalah seseorang yang rajin sholat berjamaah 5 waktunya di masjid. Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu beliau ini sholat di masjid. Tidak lupa dengan sholat sunnah-sunnahnya pula. Perlu kita ketahui bahwa sholat paling susah untuk berjamaah biasanya adalah sholat subuh, karena biasanya kan kita sudah mendengar ya Bu, kalau misalkan pagi-pagi nih subuh-subuh gitu ya, kita dengar suara azan as-sholatu minan naum, biasanya alarm sudah pada bunyi, akhirnya apa? Dimatikan. Padahal malamnya suami udah nyalain alarm, istri juga nyalain alarm, anak-anaknya pula udah nyalain alarmnya, akhirnya apa? Akhirnya dimatikan lagi, mikirnya nanti 5 menit lagi, nanti 10 menit lagi, dan akhirnya dipasang tuh alarm yang baru 10 menit lagi, 15 menit lagi, seperti itu. Kalau misalkan tetap dinanti-nanti terus, akhirnya apa? Kebablasan dan akhirnya nggak sholat. Ada juga kadang sholatnya dijama, jadi tahajud, subuh sama duhanya disatukan. Kan nauzubillah ya Bu, semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Nah, biasanya bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk bangun subuh ataupun bangun di waktu tahajud, itu sulit dekat dengan Allahnya. Karena mikirnya gini, ya Allah Ustazah, saya tuh susah banget bangunnya, bangun subuhnya tuh kesiangan mulu Ustazah. Padahal kalau misalkan kita sudah terbiasa bangun jam segitu, insya Allah Bu, setelah sholat subuhnya pun tidak akan ngantuk lagi sampai pagi. Nah, berbeda dengan orang yang terbiasa bangun jam 7, jam 8 pagi. Nah, pasti kan kayak, ya Allah Ustazah, kenapa ya masalah saya ini gak ada beresnya, masalah saya ini kayak datang mulu Ustazah. Padahal satu Bu caranya untuk memperbaiki itu semua, kita perbaiki dulu sholatnya, insya Allah nanti Allah akan memperbaiki hidup kita. Nah, kan kadang kita juga suka sering ya ngedenger kata-kata jangan tidur setelah subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, sebenarnya ini tuh begini Bu, kita harusnya malu gitu ya, ayam aja pagi-pagi udah mencari rezekinya, yaitu makannya. Nah, masa iya ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah masih tidur di kasurnya selimutan, enak banget tidurnya nyampe pagi, lupa sholat subuhnya, lupa sholat tahajudnya, langsung aja bablas ke pagi. Nah, insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nah Ibu, saya ingin menanyakan nih, menurut Ibu apakah istiqomah itu sulit atau mudah Ibu? Sulit Ustazah, ya mungkin sulit ya, memang sulit sekali. Saya pun susah untuk istiqomah ke hal-hal yang lebih baik itu. Nah, apalagi menurut ibu-ibu sekalian nih, apakah sholat 5 waktu di tepat waktu itu sulit apa mudah? Nah, mungkin bagi orang yang belum terbiasa akan terasa sangat sulit. Begitupun ya, saya juga masih belajar ya ibu-ibu, jadi akan terasa sangat sulit juga. Nah, apalagi nih ibu-ibu ketika kita lagi nonton sinetron, terus habis itu azan isya, pasti kan kita mikirnya sebentar lagi lagian isya nih panjang waktunya, nanti nunggu iklan dulu, nanti udah iklan
akhirnya sebentar lagi juga udahan nih sinetronnya. Akhirnya apa, akhirnya kita tuh pas sinetronnya udah selesai ngantuk kebablasan, akhirnya nggak sholat isya. Apakah ibu-ibu sering seperti itu? Ya, nauzubillah ya ibu, semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Ataupun yang masih sering belum bentong sholatnya, semoga aja Allah permudah untuk selalu diistiqomahkan dalam sholat 5 waktunya. Nah, menurut ibu-ibu, apa nih nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat kita, Bu. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, kita harus memperbaiki sholat kita dari sekarang. Nah, sebagaimana nih ada hadis, yaitu al-farqu bainal muslim kuf as-shalah, yang artinya yang membedakan orang kufur adalah dari sholatnya. Yang membedakan orang kufur dan orang yang beriman itu terlihat dari sholatnya. Nah, biasanya ya Bu, orang-orang yang baik itu adalah yang sholatnya teratur, yang sholatnya tepat waktu, yang sholatnya khusyuk. Nah, insya Allah Bu, apabila kita menerapkan sholat yang khusyuk, lalu yang tepat waktu, Allah akan mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi, hidupnya lebih baik lagi, semua masalahnya dipermudah untuk selesainya. Nah, karena apa? Karena kita memperbaiki sholat kita, Bu. Nah, lalu saya ada beberapa tips untuk agar kita sholat tepat waktu, yang selalu istiqomah seperti itu ya Bu ya. Yang pertama, jadikan sholat ini sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, biasanya kan kita masih mikir nih, pokoknya kalau kita sholat berarti kita dapat pahala, kalau kita nggak sholat berarti kita dapat dosa. Nah, pikiran seperti itu yang masih kita pegang, itu adalah memikirkan kalau misalkan sholat ini adalah kewajiban, bukan kebutuhan. Berbeda halnya kalau misalkan kita tuh berpikirnya sholat ini adalah kebutuhan kita. Nah, ibarat gini ya Bu, saya tanya, ibu-ibu mikirnya makan itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan kan. Nah, jadi kalau misalkan kita gak makan nih seharian, otomatis kan kita gak ada energi buat kayak menjalankan aktivitas ini ya Bu ya. Jadi kita kan harus makan ya minimal 2 kali sehari gitu kan. Nah, ini juga kalau misalkan kita mengubah mindset kita, jadi sholat itu adalah kebutuhan kita, kita akan berpikiran kalau belum sholat nih kayak deg-degan, hati itu gak tenang ya Bu ya. Jadi akan terus-terusan kayak kalau misalkan azan langsung sholat gitu. Insya Allah itu akan menjadi istiqomah di kemudian harinya. Lalu yang kedua, yaitu pahami bahwa sholat ini adalah waktu pendekatan kita kepada Allah. Nah, yang mana kan kita kadang kalau misalkan ada masalah masih kayak pengen cerita ke siapa ya gitu. Nah, ke siapa lagi ya, apa kalau bukan ke Allah gitu. Nah, jadi pas sholat nih kita boleh nih pas sujud, apalagi ya kan kalau misalkan sujud itu serasa deket banget gitu sama Allah. Apalagi kalau misalkan sholatnya udah khusyuk, masya Allah banget pokoknya, kayak selama deket urusan kita tuh langsung kayak dipermudah itu mah ya kan Ibu. Nah, mungkin cukup sekian aja ya yang dapat saya sampaikan. Saya insya Allah semoga aja bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.